Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Zamzam Prasasti Fuadani, NIM T 2018-1064. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam. Saya kebagian 3 materi. Materi yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan menurut Al-Quran, hadis, dan ulama. Kemudian materi kedua yaitu tentang ayat-ayat apa saja dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Materi yang ketiga yaitu kisah-kisah tentang kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan menurut Al-Quran, hadis, dan ulama. Jika ditelaah, kepemimpinan dalam bahasa Arab ini memiliki padanan kata dengan kata khalifah. Nah, apa itu khalifah? Khalifah sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan ketuhanan di muka bumi ini. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lantas malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini jadi sudah jelas bahwa berdasarkan Al-Quran itu pemimpin itu mempunyai padanan kata dengan kata khalifah, yang artinya sebagai pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan pesan ketuhanan di muka bumi ini. Jadi pemimpin di sini masih bersifat global. Maksudnya kalau mengacu pada pengertian khalifah berarti semua manusia di muka bumi ini adalah pemimpin, karena mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, pemimpin adalah bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah. Jika ia berlaku adil, maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Namun sebaliknya, apabila ia curang atau zalim, maka niscaya dosalah baginya, dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang, maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Dari hadis di atas, Yahya dalam bukunya yang berjudul Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam yang dikutip oleh Umar Siddiq dalam jurnalnya
mengartikan bahwa kalimat bayangan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai isyarat bahwa pemimpin merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan mengisyaratkan juga bahwa pemimpin harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini maka pemimpin ini diartikan sebagai orang yang mampu melindungi hamba-hamba atau orang-orang lain yang teraniaya. Nah, melindungi ini, menjadi pemimpin yang seperti ini tentunya harus selalu dekat dengan Allah. Jadi dalam pengertian ini, dalam hadis ini pemimpin sudah bersifat spesifik, yaitu menerangkan tentang pemimpin yang diartikan sebagai pemerintah ya. Karena di situ ada penjelasan yang mana jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran dan bagi rakyatnya hendaknya bersyukur. Namun sebaliknya apabila ia curang maka dosalah baginya dan bagi rakyatnya hendaknya bersabar. Nah, ini sudah mengisyaratkan atau memberi kandungan makna bahwa pemimpin di sini diartikan sebagai pemerintah atau ulil amri. Kemudian menurut ulama, yaitu salah satu konsep kepemimpinan dalam Islam ialah waliyatul iman, yang oleh Al-Mawardi diartikan sebagai pengganti kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Nah, yang perlu digarisbawahi dari pendapat Al-Mawardi ini yaitu pengganti nabi atau pengganti kenabian dalam hal memelihara agama dan mengatur kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Jadi bukan menggantikan sebagai seorang nabi, namun mengganti tugas kenabian dalam hal memelihara agama dan mengatur kehidupan umat. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang ayat-ayat apa saja dan juga hadis apa saja yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Di sini saya mengambil Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah ini suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan tentang pemimpin ideal. Bahwasanya pemimpin ideal menurut Islam itu erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin, sebab dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Oleh karena itu pemimpin ideal harus meniru 4 sifat utama Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang di situ menjelaskan tentang seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Jadi pemimpin itu harus memiliki kecerdasan rata-rata di atas masyarakatnya. Kalau pemimpin itu hanya diambilkan dari orang-orang biasa, maka ini tidak akan bisa memimpin, kurang bisa memimpin dan mengatur masyarakatnya. Kenapa? Karena dengan kecerdasan di atas rata-rata itu pemimpin mempunyai kepercayaan diri.
Kecerdasan ini akan membantu dia dalam menyelesaikan segala macam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Coba bayangkan, andaikan pemimpinnya tidak begitu cerdas, maka apabila menghadapi masalah yang cukup rumit, maka dia akan kebingungan. Bagaimana ini? Tapi berbeda dengan pemimpin yang cerdas, maka dengan kecerdasan itu insya Allah dia bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Tentunya kecerdasan ini ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Nah, sebab baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan mempunyai derajat tinggi di mata manusia dan juga di sisi Sang Pencipta. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu. Kemudian yang ayat yang ketiga yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 164. Di sini ayat ini sangat cocok bagi kita yang berada pada prodi pendidikan agama Islam. Tentunya kita menuju ke jalur sebagai seorang pendidik atau calon pendidik. Di sini mempunyai kandungan makna, yaitu ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tugas Rasulullah itu selain sebagai nabi juga sebagai pendidik. Nah, kita tahu bahwa pendidik ini ialah pemimpin bagi para peserta didiknya. Pendidik dalam Islam merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Dalam ayat ini pendidik atau pemimpin bagi para peserta didiknya itu mempunyai dua tugas. Yang pertama yaitu penyucian, yakni pembersihan dan pengangkatan jiwa kepada penciptanya. Maksudnya yaitu pendidik harus bisa memberi nasihat bahwa kita sebagai umat manusia harus senantiasa menjauhkan diri dari kejahatan dan menjaga diri agar tetap pada fitrahnya. Kemudian tugas yang kedua yaitu pendidik sebagai pengajar, yakni pengalian berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati manusia agar mereka merealisasikan dalam perilaku kehidupannya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Di sini saya mengambil hadis riwayat Muslim, yaitu tentang pemimpin bertanggung jawab, yang mana artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1829 dalam kitab Al-Imarah jilid 3. Dari hadis ini mempunyai 3 pokok, yaitu yang pertama pemimpin sebagai subjek. Manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, pemimpin yang baik sebelum memimpin orang lain maka dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kemudian kepemimpinan atau dinamika terapan.
Dalam kepemimpinan bukan hanya ada dimensi eksternal, yakni kepemimpinan hanya untuk mempengaruhi orang lain, namun juga ada dimensi internal, yakni kepemimpinan juga untuk diri sendiri, sehingga suri tauladan akan secara otomatis muncul. Kemudian yang ketiga yaitu pertanggungjawaban atau resiko. Resiko sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan atau kegagalan. Resiko akan menghitung sampai mana nilai kepemimpinan terapan yang diharapkan agar dapat tercapai. Namun pada intinya sekecil apapun akan dihitung mendapatkan imbalan, sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi andaikan pemimpin itu berbuat baik sekecil apapun akan mendapatkan imbalan, dan pemimpin yang zalim sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang kisah-kisah kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis. Di sini saya mengambil kisah dari Nabi Ibrahim yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Lalu Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Maka Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini ayat ini menurut At-Tabari dan juga Ibnu Katsir, yaitu mengartikan bahwa kalau demikian ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah. Jadi di sini Nabi Ibrahim diberi perintah oleh Allah untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian 4 ekor itu dicincang-cincang, dipotong-potong, kemudian potongan-potongan itu diletakkan pada bukit-bukit yang berbeda. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil potongan-potongan burung-burung itu, maka niscaya burung-burung itu akan datang kepada Nabi Ibrahim. Ini arti menurut pendapat dari Imam At-Tabari dan juga Ibnu Katsir. Namun berbeda makna atau arti menurut pendapat dari Abu Muslim Al-Asfihani yang didukung oleh Ar-Razi dan juga Rasyid Ridho. Mereka mengartikan bahwa Allah itu memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang cara dia menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruhnya Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya. Burung-burung yang sudah pandai itu kemudian diletakkan di bukit-bukit yang berbeda. Nah,
Kemudian oleh Allah Nabi Ibrahim itu disuruh untuk memanggil burung-burung yang sudah dijinakkan dan dibimbing oleh Nabi Ibrahim. Niscaya burung-burung itu akan datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini pendapat makna dari Abu Muslim Al-Asfihani. Dari penjelasan makna ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan mengedepankan pendekatan rasional. Indikatornya adalah membiasakan diri bersikap kritis rasional. Kenapa kok rasional? Karena andaikan kita langsung berpikir bagaimana cara Allah menghidupkan orang-orang mati, padahal orang-orang mati di sana udah ada yang sampai rusak tulang-tulangnya, bagaimana cara menghidupkannya, maka itu sangat tidak rasional. Akhirnya oleh Allah diberi wahyu, petunjuk berupa perumpamaan terhadap 4 ekor burung itu. Nah, itu kemudian yang kedua yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita sudah tahu bahwasanya Nabi Isa itu ahli medis, ahli pengobatan. Itu tertera pada Quran surah Al-Maidah ayat 110, yang mana ayat tersebut memiliki kandungan makna mengenai kepemimpinan Nabi Isa, yaitu seorang pemimpin harus memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kaumnya. Indikatornya ialah kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam banyak yang berhubungan dengan dunia medis yang merupakan keterampilan populer di kalangan kaumnya saat itu. Kemudian kisah yang terakhir saya ambilkan dari kisah Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam Quran tadi sudah saya sebutkan, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang mana pemimpin ideal ini harus mempunyai 4 sifat utama Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq di sini sangat sebagai kompetensi moral dari seorang pemimpin. Kompetensi moral tercermin pada sikap kepemimpinan Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang dan pemaaf. Sikap kasih sayang membuat masyarakat taat kepada Rasul atas dasar sukarela. Nah, kemudian sifat amanah. Jadi dalam pemimpin itu masuk dalam kompetensi profesional. Itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin yang terpercaya, merupakan jaminan bahwa Nabi Muhammad adalah pribadi amanah setiap posisi kepemimpinan yang beliau emban. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh, yaitu kompetensi sosial. Pemimpin yang baik harus bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakatnya. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, kompetensi intelektual, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pemimpin harus memiliki kecerdasan rata-rata di atas masyarakatnya. Nah, jadi implikasi bagi pemimpin pendidikan terkait kompetensi intelektual pada diri Rasulullah SAW ini, yang pertama yaitu menerapkan pendidikan seumur hidup, yaitu belajar lintas ruang dan waktu, memadukan keterampilan intelektual dengan kualitas spiritual. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.